Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Mazmur 103
Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk mengatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut.
sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku hidup serta kerja layani kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21 yang menyatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Gloria, 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 in excelsis Deo. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memuji-muji Engkau dalam persekutuan yang beribadah di tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami juga membuka kehidupan kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Namun kami selalu sadar kelemahan dan keterbatasan kami. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu aktivitas yang paling banyak disukai adalah bernyanyi. Tidak peduli apakah suaranya itu pas-pasan atau sama sekali tidak mempunyai kemampuan bernyanyi. Orang akan senang bernyanyi. Berdasarkan penelitian seorang ahli dari sekolah musik di Inggris yang telah 30 tahun meneliti manfaat bernyanyi bagi kesehatan, ia mengatakan bahwa bernyanyi merupakan kegiatan yang sangat menyehatkan. Bernyanyi dapat menyehatkan jantung dan paru-paru karena bernyanyi merupakan sebuah aktivitas aerobik yang mampu meningkatkan pasokan oksigen ke aliran darah di seluruh tubuh. Selain memberi manfaat bagi kesehatan fisik, bernyanyi juga memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan psikologi. Dengan bernyanyi, maka perasaan
seseorang akan menjadi lebih tenang, menjadi terhibur, dan lebih lega, serta lebih bersemangat lagi. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merupakan undangan atau ajakan pemazmur untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Mazmur 103 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah bertindak dalam sepanjang perjalanan hidup kita, manusia. Baik ketika kita berada dalam kebahagiaan maupun ketika kita berada dalam kesulitan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam kehidupan pemazmur. Dan pemazmur menyatakan itu dalam Mazmur 103 ini karena mazmur ini ditulis sebagai ungkapan iman yang berangkat dari pengalaman nyata, berangkat dari pengalaman pribadi pemazmur dengan Tuhan. Bisa jadi pemazmur sedang mengalami pergumulan tentang penderitaan yang luar biasa, dan mazmur ini juga menyaksikan akan kebesaran dan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia buatan tangannya. Walaupun dalam pergumulan yang luar biasa, di dalamnya ada nada pujian kepada Allah. Dan jika kita lihat isi mazmur ini tidak mengandung kata-kata yang berisi duka cita, keluhan, ataupun kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, pemazmur melalui tulisannya ini memberikan pengajaran kepada kita manusia untuk mengingat karya keselamatan Allah. Oleh karena itu pemazmur melalui tulisannya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan, mengenal karakter Allah sebagai Tuhan yang setia dengan janjinya, dan bagaimana tindakan-tindakannya yang penuh kasih untuk selama-lamanya. Dan mazmur ini diawali dengan ajakan untuk memuji Tuhan bagi diri sendiri. Dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwaku di sini menunjuk pada apa yang ada di dalam diri. Nah, pujian yang diungkapkan melalui perkataan atau nyanyian itu juga perlu didasari oleh keberadaan dan kesadaran diri seutuhnya, yaitu motivasi dan kerinduan dari dalam diri, dinyatakan dengan segala emosi dan kehendak untuk mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Pemazmur berseru kepada jiwanya agar dengan segenap keberadaan dirinya ia memuji Tuhan. Seluruh keberadaan diri di sini menunjuk baik fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jiwaku dalam tulisan pemazmur di sini disejajarkan dengan batinku, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam diri. Pemazmur juga memotivasi dirinya sendiri supaya jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan di sini adalah menunjuk pada segala perbuatan Tuhan yang telah dan terus memperlihatkan kasih yang tidak terbatas kepada umatnya. Pernyataan ini menunjukkan kedalaman perasaan hati bahwa kebaikan Tuhan itu tidak dapat diukur. Melupakan kebaikan Tuhan itu juga menunjuk pada sikap mengabaikan kehadirannya. Sehingga pernyataan jangan lupakan segala kebaikannya itu harus ditindaklanjuti dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan sebagai wujud nyata iman percaya kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang dijalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami, terus kita ingin memuji-muji Tuhan, seperti pemazmur itu juga harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita semua tanpa terkecuali juga diundang
untuk memuji Tuhan. Terlebih kita, anak-anaknya, karena Tuhan sungguh baik. Namanya tinggi luhur dan agung. Ia telah melepaskan kita dari musuh, yaitu dosa dan maut, serta menyelamatkan kita melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Dan itu terwujud bagaimana dalam hidup ini kita hidup memuliakan Dia, hidup dalam takut akan Tuhan, beribadah dengan benar kepadanya. Karena puji-pujian kepada Tuhan tidak hanya sebatas kata-kata yang kita ucapkan atau ekspresi yang kita nampakkan, tapi bagaimana seluruh keberadaan hidup kita mencerminkan kasih dan kekudusannya. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, puji-pujian kita kepada Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jujur, jika kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa semua kebaikan Tuhan itu objeknya atau ditujukan kepada kita manusia, yaitu kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terlebih kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus ini bagi kita adalah lengkap dan sempurna. Lalu bagaimana kita yang telah diampuni dan dihapuskan dosanya, yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam merespon kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, respon yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena prestasi, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Dan mengapa mau menebus dan mengampuni dosa-dosa kita dengan pengorbanan yang begitu besar, yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Pertanyaan ini Bapak Ibu saudara yang terkasih haruslah terus menjadi perenungan dalam kehidupan beriman kita. Apakah karena kita manusia ini hebat? Apakah karena kita ini baik? Tidak. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hidup kita penuh dengan pemberontakan-pemberontakan dan pelanggaran-pelanggaran. Kita pantas dihukum mati. Tapi kasih setia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang telah dinyatakan di dalam hidup kita, sehingga kita telah beroleh pengampunan. Kita telah ditebus dan dihapuskan pelanggaran-pelanggaran kita. Perenungan seperti ini penting dan perlu, supaya kita dimampukan untuk terus menghayati tindakan penebusan Kristus bagi kita, dan mendorong kita untuk selalu memuji-muji Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur. Dan semuanya itu kemudian terpancar dalam hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan, baik melalui sikap, tindakan, pola pikir, dan tutur kata kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup seringkali kita juga mengalami keletihan, mengalami kepenatan karena masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Bercermin dari pemazmur dalam bacaan firman Tuhan ini, biarlah dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi, masalah dalam rumah tangga,
bahkan juga pergumulan pandemi yang sedang kita hadapi bersama saat ini, dan sebagainya, jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita mengabaikan kehadiran Tuhan. Kita tetap percaya akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti dalam segala perkara dan keadaan kita harus mengandalkan dan mencari pertolongan hanya di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kebaikannya terus dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Asal kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Semuanya itu akan semakin membuat kita untuk terus memuji-muji Tuhan dengan segenap hati dan seluruh keberadaan kita. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan memelihara dan menolong kita, umatnya, itu dengan caranya yang melampaui pengertian kita sendiri. Dan pengertian kita itu sangat terbatas. Allah berdaulat menggunakan caranya sendiri. Cara Allah selalu membuahkan berkat dan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersyukur, jangan cepat-cepat bersungut ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, meski kita belum mengerti maksud dari semua itu. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah tetap menyatakan kebaikannya bagi hidup kita, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kita semangati diri kita untuk terus memuji-muji Tuhan. Semangat memuji-muji Tuhan itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan, juga kekuatan, perasaan lega dan bersyukur. Karena ketika kita memuji-muji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan batin kita, kita akan mendapati, kita akan melihat dan merasakan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak terbatas dan tidak terukur, bahkan tidak terselami oleh akal pikiran kita sebagai manusia. Sehingga kita dimampukan untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh menghalangi untuk kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan jangan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Jika pemazmur dalam hubungan pribadi atau personal dengan Tuhan dan selalu meletakkan pengalaman hidupnya itu sebagai pengalaman iman, sehingga melalui semuanya itu melahirkan dorongan yang kuat dalam diri dan keberadaan hidup pemazmur untuk selalu memuji-muji Tuhan, biarlah persekutuan hidup pribadi dengan Tuhan yang intim, yang akrab juga kita jalin. Dan itu juga terpancar melalui seluruh keberadaan hidup kita. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan baik dalam persekutuan dan juga dalam seluruh aktivitas hidup yang kita jalani setiap hari. Dengan demikian puji-pujian kita kepada Tuhan itu tidak hanya menjadi ucapan bibir mulut kita atau hanya ekspresi, tetapi betul-betul berangkat dari dalam diri kita, hati, jiwa, bahkan batin kita itu memuji-muji Tuhan karena kasih dan kebaikannya itu. Sehingga kita selalu dimampukan hidup dalam ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Nah, biarlah melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga semakin disadarkan akan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan semakin hidup taat kepadanya, kita juga semakin memelihara persekutuan hidup dengan Tuhan, tekun berdoa dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian pengalaman pemazmur akan Tuhan juga menjadi pengalaman dalam hidup kita sebagai orang percaya saat ini. Kita memuji-muji Tuhan
dengan segenap hati, segenap jiwa dan batin kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, tapi kita tetap percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kita tetap mampu melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, dan kita tetap kuat, kita tetap terhibur, penuh damai sejahtera, sukacita, meskipun kita berada di tengah-tengah kemelut hidup yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dan kita tetap dimampukan hidup dalam ucapan syukur. Ini merupakan kesaksian iman, pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Dan biarlah apa yang menjadi refleksi atau pengakuan iman pemazmur dalam bacaan firman Tuhan ini juga menjadi refleksi dan pengakuan iman kita, bahwa Tuhan dengan segala kebaikannya selalu memberkati kehidupan kita, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, biarlah kita hidup dalam ucapan syukur, kita juga hidup dalam penyerahan diri, dan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia diisi oleh firman-Nya, dan baik semuanya. Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya. Kemanapun kita pergi, Tuhan di situlah. Tangan-Nya lah pengawalku, dan ku dibimbing-Nya. Tiada jalan ku tempuh di luar kasih-Nya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk. Jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami selalu menyadari bahwa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak terbatas dan tidak terukur. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan seperti pemazmur
untuk selalu memuji-muji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kami. Dan biarlah seluruh kehidupan kami, biarlah menjadi pujian bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi. Secara khusus kami juga berdoa untuk GPIB di Indonesia dalam seluruh pelayanan dan pergumulannya. Kami mau berdoa untuk persiapan persidangan Sinode ke-21 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan-persiapannya, baik fungsionaris Majelis Sinode maupun seluruh panitia dan juga utusan dari jemaat-jemaat. Tuhan juga memberkati. Terlebih Tuhan juga memberkati situasi kondisi saat ini Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 boleh segera berakhir dan Tuhan juga memberikan kami semua kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberkati kegiatan-kegiatan di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat-jemaat. Terlebih kami juga mau mendoakan Tuhan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di jemaat-Mu ini, agar semua boleh berjalan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga lewat kegiatan pelayanan yang ada, kami jemaat-Mu terus bertumbuh-tumbuh dalam iman, dalam spiritualitas, dan kami juga terus bertumbuh-tumbuh dalam pengenalan yang lebih benar akan Engkau, dan juga bertumbuh-tumbuh dalam kesadaran kami melaksanakan segala tugas panggilan dan pengutusan kami. Tuhan juga memberkati persekutuan kami agar kasih persaudaraan kami juga semakin kuat. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja-Mu, Tuhan juga memberkati. Tuhan campur tangan. Kami juga rindu bahwa jemaat ini terus bertumbuh, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kami juga rindu jemaat ini boleh senantiasa hadir menjadi saksi Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami sebagai gereja. Meskipun kami masih berada di masa-masa pandemi, kami belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan secara luring, tapi biarlah dengan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara virtual tidak mengurangi rasa kebersamaan kami, tidak mengurangi semangat dan kesetiaan kami untuk bersekutu melayani. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan keberadaan gereja-Mu ini. Juga pembangunan plafon gedung gereja yang belum selesai, Tuhan juga berkati agar semuanya juga boleh berjalan baik dalam penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan seluruh pelayan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, berdoa untuk PHMJ, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, pelayan PAPT, BPPJ, panitia. Kami juga berdoa untuk karyawan kantor, kostor, dan juga mahasiswa praktek. Biarlah kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar pelayanan yang kami lakukan bersama semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan pikir, biarlah kami mampu bekerja sama, kami boleh bergandengan tangan, memajukan persekutuan pelayanan kami bersama di Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Dan biarlah pelayanan kami bersama boleh memberi kesaksian yang baik, yang positif, boleh mendatangkan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk kehidupan warga jemaat-Mu Tuhan
Kiranya Engkau tilik kami satu persatu, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, usaha, mata pencaharian, di tengah-tengah pendidikan, dalam kehidupan di tengah masyarakat, bahkan dalam keseharian kami. Kami juga mohon Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, bahkan kekuatan iman untuk kami mampu menghadapi setiap tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan apapun yang menjadi pengharapan-pengharapan kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberikan kami kekuatan iman. Biarlah kami senantiasa mampu memaknai kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Dan biarlah kehidupan ini kami isi, kami pakai hal-hal yang bermanfaat, yang tidak saja membangun kehidupan pribadi kami, tetapi juga membangun kehidupan bersama yang menghadirkan berkat. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan campur tangan dan menolong, biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terlebih kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh dan juga masih berada dalam proses pemulihan lebih lanjut untuk kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Meta Tatipata dan juga Pak Yunus yang masih dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Suwandi. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Desi Sumbago yang masih dalam proses pemulihan pasca operasi usus buntu. Kami juga tetap bawa dalam doa untuk Saudara Teti Porung Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja lewat kasih kuasa-Mu untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, agar saudara-saudara kami ini Tuhan mendapatkan kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati upaya-upaya medis yang sedang dilakukan Tuhan. Engkau juga memberkati obat-obatan, bahkan apapun yang diupayakan untuk kesembuhan saudara-saudara kekasih kami ini. Tuhan memberkati, terlebih kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan menguatkan harap iman percaya mereka kepadamu Tuhan, dan Tuhan juga senantiasa memberkati keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan. Tuhan juga menolong mereka yang bergumul karena duka cita yang dialami. Tuhan juga tetap terus memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik. Tuhan tetap memberkati dengan kekuatan kesehatan dan kekuatan iman. Tuhan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, Tuhan memberi kelegaan, kelepasan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, apa yang kami perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, dan secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk adik Pramuditya Yuda Bastakara, untuk Nyonya Agustina Felicia Budiman, untuk Bapak Julius Jarod Sumbago, untuk Nyonya Meta Espertine Yunus Tatipata, untuk Nyonya Elia Aryani Baskara, untuk adik Karisa Maria Sena Putri Sinaga. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur, bersukacita karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan,
dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Tuhan juga memberikan yang terbaik, apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Dan Tuhan juga senantiasa menolong mereka di dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Dan Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, biarlah itu menjadi ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk keluarga-keluarga di jemaat, secara khusus dalam minggu ini, kami mau berdoa untuk keluarga Sarip Permana Voe, keluarga Nyonya Debbie Flora Voe di sektor 1, keluarga Nyonya Agustina Felicia Budiman, keluarga Nyonya Anggraini Stefani Wuwung di sektor 2. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka. Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan juga memberikan kekuatan iman, memampukan dan menolong mereka ketika mereka harus menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan Tuhan juga senantiasa menyertai di dalam kehidupan mereka setiap hari apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan juga senantiasa memberikan kecukupan, memberikan perlindungan, dan Tuhan senantiasa memberkati dalam seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab mereka. Bapa di surga, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan hanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap terus memberkati, Tuhan tetap terus menyertai kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan kami bersama, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami tetap percaya kuasa-Mu Tuhan, bahwa dalam kuasa-Mu pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Biarlah Tuhan memberkati setiap upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga memberkati upaya-upaya pemerintah melalui PPKM, melalui program vaksinasi, bahkan bagaimana pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan mengadakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong sehingga pemerintah dapat mengupayakan yang terbaik Tuhan untuk masyarakat, dan biarlah dimampukan untuk pandemi COVID-19 ini dapat ditekan penyebarannya, dan oleh izin dan perkenan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, memulihkan kondisi dan keadaan masyarakat dan bangsa kami Tuhan, agar pandemi ini cepat berakhir. Kami juga tetap mendoakan untuk masyarakat Tuhan, siapapun ia yang terpapar virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah isolasi maupun yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk mereka yang sembuh dan pulih Tuhan, yang bebas dari virus COVID-19. Bapa di surga, kami juga tetap mendoakan untuk tenaga-tenaga kesehatan, relawan-relawan yang masih bekerja menangani pandemi COVID hingga saat ini. Tuhan tetap memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan. Tuhan juga memberikan kesehatan dan melindungi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan juga memberkati masyarakat Tuhan, kami yang ada di dalamnya juga, untuk kami terus sadar menerapkan protokol kesehatan secara bertanggung jawab, dan kami juga mengupayakan apa yang baik di dalam menjaga diri, kesehatan kami, terlebih juga menjaga iman kami, pengharapan kami agar tetap kuat kepada Tuhan, dan kami juga bersama-sama masyarakat dapat mengupayakan apa yang baik, yang mendukung upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami pertaruhkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sesama kami yang menderita, mereka korban bencana alam, anak yatim piatu, mereka korban ketidakadilan,
Tuhan, kami pertaruhkan mereka semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan juga memakai kami, anak-anak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang menderita. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru dengan segala tugas tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah menyertai kami di dalam kehidupan sepanjang minggu ini, Tuhan juga akan tetap terus menyertai kami, memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan, kami emban, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, jemaat Tuhan yang beribadah, Tuhan juga memberkati kami semua. Kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami hari ini dan ke depannya hanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, bait 1, 2, 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakan sesuai kehendak-Mu dan untuk memuliakan pekerjaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk kami membacakan penegasan Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologia Persidangan Gerejawi, Ibadah Keluarga Gabungan. Ibadah Keluarga Gabungan akan diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 pada jam 7 malam WIB bertempat di keluarga Julius Jarot Sumbago.
secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman adalah Bapak Tanjung Asangkai, liturgos Ibu Sami Ransun, dan Bapak Diki Palenkahu. Organis Saudari Joana Sohilaid, pemandu lagu Saudara Aldo Simanjuntak, penata layangan Ibu Nancy Porung. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus jam 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Janet Kak Hiking, liturgos Kak Michelle, penata layan Kak Ika Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 jam 9 pagi secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Dengan tema acara Minggu kelima. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 23 Agustus 2021 jam 7 malam bertempat di Ibu Yohana Sani Haryati secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Nyonya Jacqueline Korah Pati Selano, liturgos Ibu Susana Porung, prokantor Ibu Yulia Wicaksono. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 7 malam bertempat di Saudara Adelia Oktaviani secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Bapak Franky Wungkana, liturgos Saudari Devan Yuliandro. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa PKB. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa akan diadakan pada hari Senin 6 September 2021 jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Sami Ransun secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Ibu Pendeta Yeti Manopo, liturgos Bapak Harun Nainggolan. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa 24 Agustus jam 7 malam secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 jam 7 malam secara daring melalui media Zoom. Laporan keuangan dan kegiatan lainnya dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, silakan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan
kuasamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.